Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa ibadah online kita sudah memasuki bulan yang kelima. Saya yakin, saya juga percaya kita semua rindu bersekutu bersama, rindu saling menyapa, bersalaman, saling memberkati dengan semua saudara seiman kita. Tapi lebih daripada itu, tidak peduli bagaimana dan di mana ibadahnya, apakah kita juga rindu akan hadirat Tuhan? Apakah kita juga rindu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah kita? Mari kita undang Dia hadir dalam setiap ibadah. Dan kita memberikan waktu untuk diri kita betul-betul menikmati semua kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah ini dengan doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk menghadap hadirat Tuhan, untuk menikmati semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan karuniakan buat kami. Terima kasih untuk segenap jemaat-Mu di tempat ini yang boleh beribadah dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya bahwa Tuhan menutup bungkus setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pula yang akan menolong kami melewati pandemi ini. Bapa, ibadah pagi hari ini biarlah mau kami alaskan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang hidup. Engkau yang akan memimpin dari pertengahan sampai selesai. Dan Tuhan akan memampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masih di tengah-tengah pandemi yang seakan tidak tahu kapan selesainya. Mungkin kita sudah banyak mengeluh ya, berdoa tidak selesai-selesai, tapi korban masih terus ada. Tapi satu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa kita belajar percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Kehendak Tuhan punya waktu tersendiri, karena waktu Tuhan bukan waktu manusia. Dan Tuhan mau kita tidak mengandalkan kekuatan dan pengertian kita sendiri. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih
dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, 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 senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saat ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di semua daerah, di kota, di desa, di segala penjuru dunia, semua bersatu hati, khusus berdoa untuk pandemi COVID-19. Tuhan mau kita tidak berhenti beriman, karena kita tahu setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia Allah yang mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang menghidupkan orang mati. Maka Dia pun Allah yang sanggup menghentikan pandemi ini. Sebelum kita menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Jangan melalui aku, ya Yesus. Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku. Hamba dalam iman, aku milik-Mu. Oh Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat GKI Mikrasa, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang beribadah bersama dengan kami, mari kita satukan hati dan kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk berkat-Mu buat kami. Kami bersyukur tuntunan-Mu menyertai kami di awal bulan
Agustus ini. Kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami sepanjang bulan Juli. Kami diberkati Tuhan dengan kesehatan, cukup makan dan minum. Dan kami percaya semata-mata karena anugerah-Mu. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Baik segala keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Baik sehat ataupun sakit. Kelebihan atau kekurangan. Karena kami sadar di dalamnya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu. Pagi ini kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau juga membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan Maha Baik, tidak henti-hentinya kami terus berharap akan mujizat dan pertolongan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa semua ada di dalam kendali tangan-Mu. Engkau tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di luar kendali Tuhan. Maka kami terus berdoa dan kami berharap akan pertolongan-Mu. Biarlah semua dapat terselesaikan tepat pada waktu Tuhan. Kami memberkati Bapak, Ibu dokter, Bapak, Ibu perawat, Bapak, Ibu bidan, tenaga medis, dan semua orang yang berkontak langsung dengan para pasien COVID-19. Tuhan sertailah mereka, Tuhan jagailah mereka. Engkau menjadi alat pelindung diri yang sempurna buat mereka. Darah-Mu Engkau curahkan buat mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Dimanapun mereka berada dan mereka dirawat, para pasien yang telah terinfeksi COVID-19 dalam pergumulan di antara hidup dan mati. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan sembuhkanlah mereka. Kami percaya kuasa tangan-Mu ajaib. Kami percaya orang buta bisa melihat, orang tuli dapat mendengar, orang bisu dapat berbicara, bahkan yang mati bangkit. Maka kami percaya tangan-Mu juga akan mampu menolong saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Tuhan berkati mereka. Kami juga terus berdoa memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang berjerih lelah siang malam dalam segala kemungkinan, segala keputusan yang mereka ambil. Kami tahu Tuhan tidak mudah. Kami terus berdoa untuk kondisi stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya semua dapat berjalan sebagaimana ada di dalam kendali dan pengaturan tangan kasih-Mu sendiri ya Bapa. Tuhan, kami terus menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih karunia Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat GKI Mikrasa di dalam tangan-Mu. Mari Engkau berkatilah, Engkau tolonglah. Bapak Ibu kami yang telah lanjut usia, kami juga berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu lansia yang oleh karena sakit penyakit terbatas fisiknya. Kami doakan untuk Ma Erni, Ma Eli, Ibu Suwarsi, Pak Gumeno. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka. Biarlah Tuhan memberkati di tengah-tengah kondisi fisik mereka karena sakit. Allah akan terus menambah-nambahkan sukacita dalam hati mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu lansia yang lain di usia yang lanjut. Biarlah hati mereka penuh dengan sukacita dalam segala hal yang mereka jalani. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang hari-hari ini ada bekerja, menjalani kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka, ekonomi mereka. Tuhan kiranya menolong memberkati setiap sidang jemaat yang bekerja untuk penghidupan mereka dan harus bertemu dengan orang banyak. Kami berdoa Engkau akan menjadi alat pelindung diri yang sempurna buat mereka, supaya tangan pemeliharaan Tuhan ada buat mereka. Anak-anak kami yang bersekolah dengan online, Tuhan memberkati, Tuhan tolong supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak saudara kami,
anak-anak kami yang ada di luar kota, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun, untuk Cik Lili kami doakan supaya Tuhan kiranya menolong memberkati dalam usia yang baru. Tuhan kiranya menambahkan hikmat dan karunia dari Bapa di surga untuk mereka semua. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa mau memberkati Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan di setiap minggunya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu Sidang Jemaat GKI Mikrasak yang dalam pergumulan. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati, baik untuk persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, dan apapun yang sementara mereka gumulkan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Yang sakit, Tuhan juga akan sembuhkan mereka. Tuhan, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami dan menjawab doa kami seturut rencana dan kehendak-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita, mari kita memuji Tuhan. Tuhan memimpin hidupku. Dan biarlah lagu ini menjadi pengingat kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi satu masalah atau sebuah pergumulan sendiri. Karena Dia selalu memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Dia sendiri yang akan memimpin kita semua, khususnya saat ini di tengah-tengah pandemi di negeri kita. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan memimpin hidupku. Cukup bagiku, rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Damai senang ku miliki jika Tuhan sertaku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatannya baik bagi hidupku. Memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerah-Nya melimpah setiap malam dan siang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat GKI Mikrasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang ikut menyaksikan ibadah ini di berbagai tempat. Kami bersyukur karena pagi ini Bapak Ibu masih bisa beribadah, masih sehat, masih diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sudah hampir 5 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing, di ibadah online yang terus kita lakukan. Kita percaya bahwa tangan kasih karunia Tuhan ada buat kita semua di keluarga kita masing-masing. Sambari kita terus berdoa supaya pandemi ini dapat selesai dan kita dapat berkumpul dan beribadah kembali bersama-sama. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan
disampaikan dan didengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami butuh firman Tuhan yang terus akan menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami yang kian sulit. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menyertai kami, menolong kami. Sebab itu janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada akhirnya. Maka biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami semua menjalani hari-hari hidup kami. Kami berdoa biar kami mau menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang paling subur, yang siap ditaburi oleh firman-Mu. Hamba dalam keterbatasan sebagai manusia, dalam bahasa dan penyampaian, mohon berkat-Mu dan karya Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini dapat dimengerti oleh setiap kami, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara dan saya membuka Alkitab kita bersama dari Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang ke-38 sampai pada ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-44 yang berbunyi demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar ada orang yang berkata begini, jangan melakukan sesuatu melampaui batasmu. Jangan terlalu sehingga melampaui batas. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, justru kita diajak untuk melampaui batas. Tapi tentu saja melampaui batas dalam konteks yang positif. Di dunia ini Bapak Ibu ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang ekstrim, yang kadang melampaui batas-batas manusia. Ada orang yang seorang Amerika Serikat yang disponsori oleh Red Bull, salah satu perusahaan minuman energi yang sering mensponsori orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Dia melakukan terjun payung dari batas yang keluar dari atmosfer Bapak Ibu, sehingga begitu tinggi. Dia harus menggunakan kacamata pelindung seperti layaknya astronot, baju juga dari baju khusus seperti astronot, dan dia terjun begitu luar biasa. Bapak Ibu, ada juga yang terjun payung tanpa parasut. Di bawahnya dikasih tumpukan karton dan kemudian ada balon semacam bantal yang disusun begitu banyak, dan dia terjun dari ketinggian tertentu tanpa menggunakan parasut. Melampaui batas Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini ternyata
Yesus juga mengajarkan kita dalam kekristenan kita untuk melakukan sesuatu melampaui batas-batas normal yang seharusnya kita lakukan. Bapak Ibu, saya akan mengkhususkan pembacaan firman Tuhan atau perenungan kita pada pagi hari ini di 2 ayat yang begitu penting buat kita pelajari hari ini. Ayatnya yang ke-40 dan 41. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Bapak Ibu, ini extraordinary. Sesuatu yang luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan pagi ini. Untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Sesuatu yang lebih. Bapak Ibu, di situ dikatakan di ayat yang ke-40, dan kepada orang yang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bapak Ibu, di Israel sana jubah itu mahal. Biasa orang Israel akan memakai baju di dalam dan jubah di luar. Dan jubah itu merupakan satu gambaran kehormatan. Jubah itu bicara tentang prestis. Jubah berbicara tentang nilai lebih yang dimiliki oleh orang-orang pada masa itu. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, kalau ada orang melaporkan engkau karena mengingini bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau ada orang minta kemejamu, kasihkan juga jasmu. Kira-kira begitu. Itu ekstra Bapak Ibu. Saya yakin tidak semua orang mampu melakukannya. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya jas yang mahal, lalu tiba-tiba ada seorang datang, Pak, aku bisa nggak usah jasnya, kemeja Bapak aja tuh yang bagus. Aku pingin ya Pak. Kalau kemejanya mereknya mahal yang harganya 1 juta atau 2 juta, saya pikir, saya rasa mungkin tidak dengan mudah Bapak Ibu melepas. Apalagi ketika Yesus mengajarkan kalau minta baju, kasih juga jubahmu. Itu berarti kalau kamu punya kemeja yang mahal di dalam dan di luar jas yang lebih mahal pula, kalau memang dia butuh, kasihkan. Ekstra Bapak Ibu. Dan saya yakin di masa-masa seperti ini tidak banyak orang yang bisa dan mau melakukannya. Tapi Yesus sementara mengajarkan kekristenan yang melampaui batas-batas normal. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana semua serba individual. Tanpa disadari COVID-19 membangun segala sesuatu menuju kepada diri sendiri. Nggak boleh salaman, semua serba di rumah dan hampir jarang bersosialisasi dengan orang lain karena terbatas dan seterusnya. Firman Tuhan berkata pagi ini, kalau ada orang yang datang kepadamu, mengadukan kamu. Bapak Ibu, mengadukan kita itu karena ya dia pingin ya fitnah kita. Oh, itu baju, padahal baju punya kita tapi dia ngaku-ngaku, oh, itu bajuku, aku jemur di sana. Itu loh dia ambil. Bahkan kalau orang lapor kita, orang fitnah kita, Alkitab berkata, Yesus bilang, kasih juga jubahmu. Sesuatu yang lebih berharga dari sekedar baju, jubah, beri. Ekstra Bapak Ibu. Saya yakin tidak semua orang bisa melakukan. Hanya orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Sebab konteks besarnya, Yesus sementara berbicara tentang kasihilah musuhmu. Sebab ajaran orang Israel kalau bisa benci musuh, tapi kasihi sesamamu. Tapi Yesus mengajarkan
Justru orang-orang yang memusuhimu, kasihi mereka dan berdoa memberkati mereka. Itu berarti kalau orang yang sementara menginginkan bajumu dan memfitnahmu atau berkata, wah itu baju saya dan segala macam dan seterusnya. Dia memusuhi kita. Kasihkan. Yesus berkata demikian. Bahkan Bapak Ibu, di ayat ke-41 yang menjadi perenungan kita. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Bapak Ibu, saya mau kasih sedikit latar belakang supaya Bapak Ibu paham kisah ini. Yesus lagi bicara tentang sesuatu yang sangat dibenci oleh orang Israel pada waktu itu. Mereka sangat benci. Siapakah mereka? Orang-orang Romawi, penjajah Romawi yang begitu dibenci. Apa yang membuat orang-orang Israel dibenci dan Yesus mengangkat topik perjalanan 1 mil plus 2 mil ini? Bapak Ibu, pada masa itu tentara Romawi ketika melakukan perjalanan, siapa saja yang dia ketemu di jalan, dia berhak meminta mereka mengangkat semua bawaannya atau berjalan bersama-sama dengan dia, dengan tentara-tentara Roma ini sejauh 1 mil. Itu hukumnya dan tidak boleh menolak. Dipaksa harus berjalan 1 mil ketika tentara Roma ingin melakukan sebuah perjalanan. Dan siapa saja yang ketemu di jalan, mereka berhak memintanya berjalan dan memaksanya berjalan 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Jalan kaki. Bawa peralatan-peralatannya tentara-tentara Roma. Berat. Bapak Ibu bayangkan kalau panas terik lalu dipaksa jalan ketemu tentara Roma misalnya. Saya waktu itu hidup di zaman Yesus, lalu kemudian ada tentara Roma lewat. Mereka, itu musuh kita sini. Ini tolong bawa dulu ransum saya, bawa ransel saya, bawa tombak saya. Tolong jalan dengan saya mau ke sana. 1 mil perjalanan. Saya tidak punya hak untuk menolak, dipaksa. Ya mungkin kaki saya lagi sakit, baru asam urat kah, mungkin ada bisul di kaki. Wah udah jengkel, mungkin sakit gigi, tapi tidak bisa menolak. Maka suka nggak suka harus berjalan dengan tentara Roma sejauh 1 mil. Maka ketika Yesus bilang, kalau ada orang yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Ekstra. Bapak Ibu, kejengkelan yang muncul di dalam batin akibat dari pemaksaan untuk berjalan. Bapak Ibu, tentu saja Yesus tahu betul kegelisahan hati orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin dalam mereka, Yesus iki ngajar opo to yo, ora retih ta iye, enggak ngerti atau bagaimana. Wong, masa Yesus mengajarkan sesuatu yang orang Romawi maksa kita jalan, kok Yesus membelanin dia? Kok suruh kita malah jalan 2 mil? Yesus itu maksudnya gimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema besar kita, kasihilah musuhmu. Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Bukan mencari muka kepada orang-orang Romawi, bukan. Tetapi Yesus ingin mengajarkan bahwa di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, engkau harus melakukannya dengan penuh cinta kasih. Bahkan ketika engkau sementara dalam keadaan yang jengkel sekalipun, engkau dapat melakukannya. Sebab Yesus berkata, ketika orang melihat perbuatanmu, maka Bapamu di surga dipermuliakan. Bapak Ibu, berjalan di mil yang pertama dalam rasa dongkol, dalam rasa tidak menyenangkan, rasa dipaksa. Tetapi Bapak Ibu, di sanalah kekristenan sejati. Harus menunjukkan jati dirinya.
Itu berarti Bapak Ibu berbuat baik kepada siapapun. Bahkan termasuk orang yang memaksa Bapak Ibu harus terus bisa berbuat baik. Orang yang menjahatin Bapak Ibu, orang yang memfitnah Bapak Ibu, orang yang membenci Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan berkata kita harus membalasnya dengan kebaikan. Bahkan kalau dia memaksa kita untuk berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Justru di sanalah kualitas kekristenan dapat terlihat. Dalam kejengkelan, dalam kesusahan hati di mil yang pertama. Karena berjalan sambil dipaksa. Tapi ketika ada orang Kristen yang dengan rela hati mau menjalani mil yang kedua, itu sesuatu yang berbeda. Rata-rata orang Israel akan berhenti di mil yang pertama. Karena memang itu aturannya. Sesudah itu mereka akan berhenti dan mungkin ada orang yang lain akan menggantikan. Tetapi akan menjadi berbeda Bapak Ibu. Kalau ada salah satu orang Israel, ketika dia sudah sampai di mil yang pertama, 1,6 kilometer dia berjalan. Dan dia berkata kepada tentara Romawi, "Pak, saya mau bantu Bapak jalan lagi 1 mil ke depan. Saya membantu Bapak mengangkat barang-barang Bapak." Bapak Ibu, tentara Romawi ini pasti akan kaget. Loh kok iso? Biasanya kan cuma 1 mil sudah jengkel, mukanya enggak baik, wes karena sudah 1 mil. Oh Pak, aku udah 1 mil, aku mau balik. Wes cari orang lain. Tetapi ini kok ada orang beda sekali. Dengan senyumnya dia berkata, "Pak, enggak apa-apa, saya tak jalan lagi dengan Bapak 1 mil ke depan. Biar Bapak bisa berjalan, menikmati perjalanan ini bersama dengan saya." Itu kalau terjadi Bapak Ibu. Tentara-tentara Romawi yang bengis, yang kejam, yang dianggap musuh oleh orang Israel, melihat orang Israel yang demikian rupa. Firman Tuhan berkata, Bapa di surga akan dipermuliakan. Perbuatan-perbuatan baik ekstra yang Bapak Ibu lakukan akan berdampak kepada orang lain. Bapak Ibu, percuma kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita. Itu hal yang biasa. Itu hal yang lumrah terjadi. Ada praktek balas budi di sana. Tapi kalau Bapak Ibu terus berbuat baik kepada orang yang menjahatin Bapak dan Ibu, orang yang jahat terus dari dulu sampai sekarang masih jahatin Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak pernah membalas itu dengan jahat, tapi terus senyum, terus mendoakannya, terus memberkatinya, terus menyalaminya, terus senyum kepadanya, terus menyapa ketika di jalan. Orang Kristen ekstra yang demikian ini. Maka Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kepada kita menjadi orang Kristen yang melampaui batas. Orang Kristen yang gak biasa-biasa saja. Ketika orang sudah berhenti di mil yang pertama, sudah menyerah, tapi kita terus melanjutkan perjalanan dengan sukacita di mil yang kedua. Karena itu yang Yesus inginkan. Praktek kasih yang sungguh. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika Yesus bicara begitu, orang Israel terperangah yang mendengarkan Yesus bicara. Orang tentara Roma kejam kayak begitu kok kita disuruh jalan 2 mil. 1 wewes ogah-ogahan kok iki ditambah meneh. Tuhan Yesus iki karepe piye? Tuhan Yesus itu maunya gimana? Tapi itulah perbedaan yang harus dimiliki oleh orang Kristen hari-hari ini. Melampaui batas. Berbuat kebaikan melampaui batas. Bapak Ibu, ini rangkaian dari khotbah di bukit. Tema besar dari khotbah di bukit
adalah bagaimana Allah mengasihi dunia ini. Dan bagaimana kita yang telah mengasihi Allah harus menunjukkan praktek hidup dalam kehidupan kita selaras dengan firman yang telah kita hidupi. Maka ketika firman itu masuk dalam hidup kita, ketika kita diajar untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun, orang yang jahat kepada kita sekalipun, Bapak Ibu, di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Melakukan sesuatu yang ekstra. Hari-hari ini dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia sementara membutuhkan cahaya orang-orang percaya yang mampu menghadirkan perjalanan 2 mil lebih daripada biasa. Sekalipun kita juga terpaksa dalam tanda kutip menjalani mil yang pertama dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi orang yang mampu menjalani mil kedua adalah orang-orang yang percaya bahwa hidupnya harus melampaui batas-batas normal. Di sanalah ada berkat Tuhan disediakan. Dalam perjalanan itu kita akan menjadi saksi kebesaran Kristus dalam kita. Besarnya kasih Allah di dalam kita. Jangan berhenti di mil pertama perjalanan hidupmu. Berjalanlah terus bersama dengan Dia. Tetap bersuka cita. Kalau sampai hari ini engkau masih dibenci orang lain, engkau masih dijahatin orang lain, percayalah, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Sebab jika engkau melakukannya, engkau orang Kristen yang melampaui batas. Menjadi orang Kristen yang ekstra, yang luar biasa. Itulah ajaran Kristus yang sesungguhnya. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Selamat melanjutkan perjalanan ke mil yang kedua. Jangan bersungut-sungut, bersukacitalah. Sebab ketika orang melihatnya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ajaran-Mu luar biasa buat kami Bapa. Melampaui batas-batas hidup normal. Ketika orang hanya mampu mengasihi orang yang mengasihi, kami dituntut mengasihi orang yang membenci kami. Orang Kristen ekstra. Terima kasih, kami tahu tidak semua orang mampu melakukannya. Tetapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan, sebab firman-Mu mengajarkan. Dan Engkau telah menunjukkan itu buat kami semua. Dengan berkata di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih, kami ingin berjalan melampaui batas normal. Karena disitulah kasih Allah nyata dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ajar kami untuk tidak membenci musuh kami, tapi mengasihi musuh kami. Ajar kami untuk tidak mengutuk orang yang berbuat jahat kepada kami, tapi mendoakan yang baik untuknya. Supaya kami menjadi orang Kristen yang melampaui batas. Tolong kami supaya kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama
Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Saya akan membawakan Warta Gereja Minggu 2 Agustus 2020. Pertama-tama kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Kerasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah melayani ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan selalu memimpin dalam pelayanan selanjutnya. Yang kedua, besok Minggu tanggal 9 Agustus 2020 tetap akan diadakan ibadah online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus dari GIT Cembucu dengan liturgos Ibu Susi, LCD Saudari Veve, Warta Gereja Ibu Tanti. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati Bapak, Ibu, serta saudara semua. Yang keempat, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Saudari Lili yang pada tanggal 28 Juli kemarin berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Kerasa, mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang pada pagi ini telah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, selalu mengikuti anjuran pemerintah, dan selalu berdoa. Sahabat di dunia mungkin hanya sementara. Tapi kita punya satu sahabat, satu sobat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia akan selalu ada menyertai kita, memberkati kita. Dan dia mau kita tidak gentar menghadapi segala permasalahan dunia ini. Jangan takut, percayakan hidupmu kepada sobat kita yang setia, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Di hidupku ada sobat yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati gantiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Ia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama umat percaya di segala abad tempat, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Allah sumber damai sejahtera menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang kekal. Allah yang maha mencukupi memberkati dengan limpah apa yang engkau mau makan, minum dan pakai, karena tangannya menyertai engkau. Allah segala zaman menjaga roh, jiwa dan tubuhmu sehingga engkau terpelihara baik dan tidak bercacat celah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita semua dibawa ke rumah kekal kita di surga. Yang sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati kemurahan Tuhan.